Sebagai upaya memberikan motivasi kepada kepala daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam 100 hari masa kerja setelah dilantik sebagai kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Februari 2025, JTV sebagai televisi lokal terbesar di Jatim secara khusus menggelar apresiasi 100 hari inovasi untuk negeri 2025 digelar secara langsung di studio JTV, Komplek Graha Pena, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa malam. Pemberian penghargaan apresiasi 100 hari inovasi untuk negeri 2025 ini diserahkan langsung oleh Direktur JTV Rina Prabawati dan Direktur Pemberitaan JTV Abdul Rohim. Ada 2 kategori penghargaan yang diberikan secara khusus kepada 8 kepala daerah serta 8 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 8 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan diantaranya Bupati Ngawi dan Bupati Bojonegoro mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah yang berhasil menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya dengan inovasi dalam bidang pertanian, ketahanan pangan keluarga, dan program kerakyatan. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Wali Kota Surabaya dan Bupati Gresik sebagai kepala daerah inovatif dalam pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan inovasi di bidang pengembangan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, internet, komunikasi, dan perhubungan. Penerima penghargaan selanjutnya, Wali Kota Kediri serta Bupati Pasuruan sebagai kepala daerah inovatif dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal melalui inovasi di bidang pengembangan ekonomi, UMKM, pariwisata, dan investasi. Terakhir, penghargaan diberikan kepada Bupati Jember dan Wali Kota Madiun sebagai kepala daerah inovatif dalam menyelesaikan pengaduan dan pelayanan publik dengan inovasi bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, dan kependudukan. Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus juga mendapatkan penghargaan atas kinerja 100 hari dan inovasi dalam membangun konektivitas antar wilayah. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan penghargaan yang diberikan JTV ini sebagai penyemangat dan motivasi bagi pasangan Khofifah Emil untuk terus bekerja lebih baik kepada masyarakat Jawa Timur. Emil juga menyampaikan capaian 100 hari kerja ini berkat dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Jawa Timur. Pemprov Jatim terus memperkuat membangun konektivitas antar wilayah, memperkuat misi dagang dengan beberapa provinsi di Indonesia, serta menjalin kerjasama investasi, memperkuat konektivitas bukan hanya memperkuat hubungan dagang. Jatim juga memiliki beberapa pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan di Probolinggo, Teluk Lamongan, pelabuhan di Gresik, dan pelabuhan Jangkar. Konektivitas antar provinsi akan terus diperkuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun dalam 100 hari kerja ini juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ke depannya. Ya, terima kasih kepada JTV. Tentunya ini adalah kerja tim, kerja seluruh elemen, dukungan dari seluruh masyarakat gitu ya. Jadi mewakili Bu Gubernur, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungannya untuk ikhtiar-ikhtiar Jawa Timur. Tadi kan khususnya dibahas soal membangun antar wilayah. Jadi kita melaksanakan misi dagang misalnya terakhir itu sampai 506 miliar, itu setengah triliun ya. Itu dengan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, di sana juga kita mendorong kerjasama investasi. Bagaimana yang produk-produk olahan itu bisa dikembangkan bersama-sama. Jadi kita bukan hanya menjadi trading partner tapi investment partner. Ini yang sebenarnya model yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Belt and Road Initiative. Selain 8 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan, JTV juga memberikan penghargaan kepada 8 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 8 OPD yang mendapatkan penghargaan secara khusus, di antaranya Dinas PU SDA mendapatkan penghargaan kategori pengembangan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi di Jatim. Dinas Perhubungan Jatim meraih penghargaan karena berhasil membangun transportasi publik terintegrasi.
Bapeda Jatim berhasil mengatasi ketimpangan wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah di Jatim. BPBD Jawa Timur berhasil menurunkan resiko bencana dan perlindungan masyarakat di Jawa Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Jatim. Dinas Perpustakaan berhasil raih penghargaan meningkatkan pengembangan SDM melalui literasi di Jatim. Bakes Bangpol Jatim berhasil melakukan penguatan harmoni sosial di Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim dalam pemanfaatan teknologi untuk produksi dan pemasaran hasil perikanan di Jawa Timur. Apresiasi 100 Hari Inovasi untuk Negeri 2025 ini selain dihadiri langsung oleh masing-masing kepala daerah dan kepala dinas penerima penghargaan, juga turut dihadiri Sekda Prof Jatim Adi Karyono dan Kadis Kominfo Jawa Timur Serlita Ratna Dewi. Tim Liputan JTV. Acara ini dipersembahkan oleh